Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucapkan terima kasih karena kami sudah merasakan kasih-Mu di dalam malam ini. Boleh kami Tuhan mengambil tenaga yang baru, tidur nyenyak, bangun dengan keadaan sehat. Kami Tuhan sangat berterima kasih atas kasih-Mu terhadap kami. Dan sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, biarlah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kami dimanapun berada. Baiklah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Kamis tanggal 18 September 2025. Diambil nas kita dari Ulangan 31 ayat 6. Begini dikatakannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekian pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini ada banyak yang pintar atau merasa pintar, yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di hari esok. Ada yang mencoba meramalkan dari telapak tangan kanan dan telapak kanan kiri. Kalau tertulis huruf mereka atau berarti miskin. Mereka menjabarkan itu adalah miskin. Sejak disampaikan ramalan itu kepadanya, dia tidak mau lagi bekerja. Karena sudah diramalkan bahwa dia akan miskin dan tetap miskin. Akhirnya memang dia menjadi miskin sebab dia tidak mau bekerja. Ramalan-ramalan seperti ini dapat membuat orang semakin malas dalam bekerja. Hidup kita ini ada di tangan Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa dan bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam nats ini dicoba diramalkan kehidupan masa depan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah sampai di gerbang memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan Musa setia menghantar mereka sampai ke gerbang pintu Kanaan itu. Dan Joshua lah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah, apakah Joshua sanggup
membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Apakah Yosua sanggup membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Sanggupkah Yosua memimpin mereka dalam berperang? Tidak ada satupun yang dapat menjamin bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itulah saudara-saudaraku, Musa menyampaikan kepada bangsa itu supaya mereka kuat dan meneguhkan hati. Sebab Allah akan menolong mereka, jangan takut dan jangan gentar. Itu yang dikatakan di ayat 6 dan ayat 7. Kepada Yosua pun dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allah berjalan menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang dapat meramalkan kehidupan bangsa Indonesia ini? Siapakah yang dapat meramalkan kehidupan bangsa Indonesia ini? Tetapi kita harus ingat bahwa bangsa kita ini bukanlah di tangan pemimpin-pemimpin kita, tetapi ada di tangan Allah. Dialah yang mengatur semua perjalanan dunia ini, yang walaupun sekarang kita dengar banyak yang cekcok, banyak yang kita dengar di kota-kota, tetapi mereka tidak berkuasa mengatur perjalanan sejarah bangsa kita ini. Mereka-mereka yang sudah dipilih masyarakat tidak berkuasa mengatur perjalanan sejarah bangsa ini. Kita hanya perlu mendoakan para pemimpin kita supaya dapat memberikan yang terbaik. Sama seperti yang dilakukan oleh NTT yang kita lihat di akun Facebook. Supaya rakyat Indonesia ini aman dan sejahtera. Supaya rakyat Indonesia bisa damai. Biarlah kita sama-sama mendoakan supaya Tuhan tetap memberikan damai kepada negara kita ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkaulah yang bisa menuntun kami. Janganlah karena bacaan-bacaan orang yang pintar di dunia ini, jadi itu dibikin menjadi ukuran kehidupan mereka. Bukan itu ukuran kehidupan kami, tapi kalau kami memang bisa benar-benar untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan bisa kaya, kami bisa akan senang, kami bisa untuk melakukan yang Tuhan berikan, dan bahkan jangan kami hanya berpangku tangan, tapi Tuhan mengatakan supaya kami selalu bekerja dan untuk melakukan pekerjaan apapun supaya bisa kami mendapat makanan nafkah kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami, biarlah Engkau menuntun kami, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami di saat kami melakukan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan memberkati kami, mengajari kami, memberikan kebijaksanaan, kepintaran, hikmat yang daripada Engkau, supaya kami benar-benar untuk melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini, mengandalkan ini kami boleh untuk menerimanya yang paling indah dan terindah daripada Engkau. Kami Tuhan tak lupa membawakan sanak saudara kami dimanapun pada saat ini yang mengalami kesusahan, mengalami suka dan duka, dan mengalami khususnya yang sakit penyakit dan bahkan sudah lama dalam keadaan sakit. Kami tak lupa membawakan di dalam doa kami, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan menguatkan iman mereka. Jangan mereka Tuhan goyah, tapi biarlah tetap berpegang kepada Engkau. Menerima, meminta kekuatan yang daripada Engkau. Meminta kesembuhan daripada Engkau. Supaya mereka Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, segala dosa kami, ampuni kami, agar kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Terpuji,
termulialah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.